Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MTT TV, para penonton, sahabat kopi dan pendengar dodai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MTT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dodai dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-165. Seperti biasa pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu guru kita. Beliau adalah Ustadz Shalihul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Sehat. Dan selalu semangat. Alhamdulillah. Dan seperti biasa Ustadz, ini teman ngopi saya Mas Aldi. Mas Aldi sehat? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Mas Aldi, Ustadz, Ya. ini kita alhamdulillah sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan ini seperti biasa kita diwajibkan oleh agama Islam itu syariat puasa, kan begitu ya? Yang agama Islam. Agama Islam ya, yang enggak agama Islam berarti enggak wajib ya? Iya. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Nah, Nah, Mas Aldi, puasa lancar tadi? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Sampai Nah, berbuka. Sudah buka tadi? Sudah. Kalau belum ini ada makanan monggo silakan bisa dinikmati. Nah, Mas Aldi, puasa kita sudah masuk di bulan puasa. Puasa itu bulan yang penuh berkah, banyak hikmahnya, bahkan bulan penuh ampunan kan begitu. Kenapa kok Mas Aldi? Mas Aldi kira-kira puasa itu sejak kapan kira-kira? Sejak kecil sih Mas Anis. Sejak kecil ya? Berarti lahir langsung puasa atau gimana? Enggak. Ya mungkin umur-umur SD itu sudah mulai puasa. diajarkan puasa gitu diajarkan. ya. Walaupun kadang ya mungkin 1-2 kali ada yang bolong karena ya namanya anak kecil kadang masih ada godaannya gitu loh Mas. Ya, godanya es krim lewat gitu kan ya, itu kan. Iya, kadang kan capek. Kita kan kalau puasa kan rasanya capek, lemes gitu kan. betul. Mungkin kadang kita memaknainya masih seperti itu. Ya, ya masih memaknai secara lahiriah saja kan gitu. Nah, kira-kira Ustadz, Ya. puasa kenapa kok sampai masuk rukun Islam? Sepenting apa puasa atau mungkin sejarahnya itu bagaimana kenapa kok puasa menjadikan kita sebagai termasuk amalan atau syariat Islam yang harus Rukun Islam dilakukan? juga. Ya. Puasa Ramadan, puasa wajib ataupun puasa pada umumnya itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Terutama pada saat Nabi Adam sudah diutus Allah turun ke bumi, itu melaksanakan puasa. Namanya puasa yang paling populer yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah Ayyamul Bid. Dan itu sampai hari ini kita juga sering melakukan. Oh, itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam, puasa Ayyamul Bid itu? Ayyamul Bid. Yang di pertengahan bulan itu ya? Ya, dilaksanakan di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Komariah. Nah itu wakilah, nah ini kan namanya juga belajar ya dari para ulama kita. Nabi Adam puasa tanggal 13 itu sepertiga badannya itu putih. Kemudian yang ke-14 sepertiga badan yang kedua juga tambah putih. Dan yang ketiga sepertiga badan yang ketiga tanggal ke-15-nya itu juga ikut putih. Nah terus kemudian populer dengan istilah begini, bulan setiap tanggal 13, 14, 15 itu silahkan dilaksanakan puasa sunnah supaya badannya itu apa? Putih. Putih. Nah, berarti ini kayak nggak usah pakai skincare gitu. Langsung auto putih. Ya paling tidak cemerlang lah, paling tidak cerah gitu, wajahnya sumringah. Iya, iya. Auranya itu positif tuh ya? Auranya positif. Karena ada yang mungkin wajahnya putih tapi ternyata putih pucet. Pucat, seperti yang di Orang bedakin sakit. itu orang sakit. Jadi seperti itu. Nah, puasa Nabi Adam itu kemudian diikuti oleh nabi-nabi berikutnya. Nabi Nuh itu puasa setahun. Beliau puasa. Kalau sekarang kan kita ada yang amalan sunnah puasa dalail. Iya, iya. Dalail itu ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, gitu kan? Yang 1 tahun entah dalail Quran, dalail khairat. Puasanya itu setiap hari. Yang tidak puasa itu hanya di hari-hari yang diharamkan puasa. Seperti Idul Fitri, Idul Adha atau Idain, kemudian Ayyamut Tasyrik. Nah, terus Nabi Nuh 1 tahun,
Nabi Dawud itu puasa juga, tapi puasa kadang tidak. Jadi satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi seumur hidup, Selama hidupnya. selama hidupnya. Sehingga terkenal dengan istilah puasa Nabiullah Dawud. Dan itu Nabi Muhammad langsung ngasih syariat itu. Sunnah gitu. Silahkan dilaksanakan. Saya juga ngelakuin Nabi Muhammad gitu maksudnya. Melaksanakan puasa Nabi Dawud. Untung sunnah ya Pak. Kalau Sunnah. wajib Kalau repot wajib ya repot yang jual makannya. Ya memang repot karena apalagi Mas Aldi kalau setiap hari puasa enggak gitu. kayaknya belum kan. Itu Bukan kayaknya bukan terlalu puasa berat itu, enggak, Tat. tapi puasa enggak ya. Oh iya. Ini Bukan malah puasa, tidak puasa, puasa tidak puasa bukan, tapi kira-kira Puasa enggak ya? Puasa malah enggak jadi puasa gitu. Jadi puasanya dalam pikiran. Itu Nabi Dawud dan itu terkenal sampai hari ini. Saya dulu juga pernah melakukan itu juga, tapi nggak lama gitu. berarti nggak seumur hidup Pak. Nggak seumur hidup, nggak ya beda. Terus satu lagi ada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini beliau melaksanakan puasa sampai 40 hari 40 malam. Ini keterangannya seperti itu, 40 hari 40 malam. Dan dilaksanakan di saat beliau berada di Gunung Sinai. Di situ kan Nabi Musa pengen ketemu Allah. Oh, jadi terus puasa nih. Ya, puasa. Jadi tirakatnya puasa. Tirakatnya puasa. Akhirnya ketemu kan? Walaupun ya bukan zatnya Allah, itu baru istilahnya apa ya, kayak asap-asapnya lah ya. Kalau Percikan cahaya. percikan cahaya itu udah nggak kuat beliau melihat, terus hanya Pingsan. ampun gitu ya, ampun ya Allah. Nah kalau sekarang kan Gen Z kan udah bang gitu kan, udah nggak kuat maksudnya, Nyerah itu ya. udah nyerah gitu. Itu Nabi Musa. Tapi Rasulullah juga pernah melaksanakan puasa 40 hari itu. Karena hanya ada 2 nabi yang. Kalau saya pernah 40 hari, Tat. Itu 40 puasa hari. mana kayak gitu? Oh ya, 40 hari lama ya. Saya dulu jajannya cuma 7 hari sih. Teman saya juga ada 40 hari katanya Ada. biar bisa terbang Pak. Ya itu kepercayaan Oh, iya. dan sugesti memang nyatanya juga ada gitu loh. Amalan-amalan yang sunnah-sunnah itu bisa mabur, bisa terbang, tambah ampuh kata masukan gitu. Ampuh gitu kan. Ya memang ada seperti itu. Lah, Ada amal seperti itu juga ada. ada, tapi kan itu ya kaitannya sama tidak masuk ke ranah kita. Artinya Iya, iya. apakah ini adalah syariat Islam? Tidak. Iya. Sunnah juga enggak, tapi bagus karena puasa. Heeh. Jadi puasa itu sebetulnya bukan Yang penting itu puasanya tidak melanggar syariat, Tat. Artinya gini, ya. puasa nanti bukannya jam 12 malam kan itu melanggar syariat. Makanya puasa sudah disyariatkan oleh Rasulullah, entah itu sunnah ataupun wajib, itu bukannya pas maghrib, sahurnya pas waktu sebelum fajar sodik. Jadi ada fajar gizib, fajar sodik. Nah fajar gizib itu yang waktu sahur. Fajar sodik itu adalah imsak menuju subuh. Kan jadi sekitar 10 menit sebelum subuh kan ada fajar sodik ya, kemudian imsak. Nah, lah puasa sunnah ataupun wajib yang disyariatkan oleh Rasulullah itu untuk kita semua. Dan apa sih kenapa kok diwajibkan? Yaitu sejarahnya Nabi Adam sudah mulai melaksanakan puasa. Nah, pada waktu Rasulullah diberikan syariat untuk melaksanakan puasa Ramadan itu di hari Senin. Awal pertama kali puasa Ya. Ramadan itu. Ya, hari Senin itu tahun 2 Hijriah. Dan beliau waktu itu usianya 54 tahun. Makanya itu bulan Sya'ban, terus ternyata Sya'ban menuju Ramadan. Lah, kenapa kok di bulan Sya'ban? Ya karena awalnya Rasulullah itu mendapatkan sebuah anugerah keistimewaan dari Allah, langsung pujian-pujian dari Allah itu di bulan Sya'ban, sampai akhirnya turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu kan di bulan Sya'ban. Kan katanya Sya'ban kan bulannya Nabi Muhammad ya. Betul. Jadi kalau Sya'ban syahri kata Nabi. Tapi kalau Rajab adalah Sahrullah. Rajab kok Sahrullah? Gimana? Rajab itu bulannya bulannya Allah. Iya. Kalau Sya'ban bulannya Nabi, Nabi Muhammad. kalau Ramadan bulannya umatnya Iya. Nabi Muhammad kan gitu. Betul. Nah, terus kemudian kenapa disyariatkan di bulan Sya'ban? Karena menuju Ramadan. Terus kemudian disyariatkannya itu perintahnya di bulan Sya'ban, perintahnya terus kemudian dilaksanakannya di bulan Ramadan. Maka turunlah ayat di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu familiar, setiap kultum isinya begitu. Hari pertama kultumnya itu, hari kedua sama, 3 sama. Jadi para narasumber itu kadang-kadang lebih enak pakai dalil Jadi itu selain aja. itu mengingatkan tentang dalil puasa, juga memberi tahu kepada kita bahwa sebenarnya Sebelumnya umat terdahulu juga puasa, sudah kan, melaksanakan puasa. cuman Tapi mungkin konsep dan teknisnya beda. tekniknya berbeda dan lebih berat. Tentunya lebih berat. Makanya kan umat Nabi Muhammad itu umat yang paling istimewa karena dikasih
amalan-amalan yang tidak terlalu sulit, bahkan sholat aja di diskon kan sampai Kayak 5 waktu. 90%. Nah, Awalnya 50 menjadi 5 waktu 5 aja. waktu. Ya. Nah, itu sholat. Kemudian kalau yang puasa wajibnya ya 30 hari. Jam Kenapa Ramadan. 30 hari? Ya karena itu 1 bulan full penuh. Dan Rasulullah selama beliau gesang ya, beliau hidup itu melaksanakan puasa itu 9 musim. 8 musimnya 29 hari, 1 musimnya 30 hari. 30 Makanya jangan heran para pemirsa jika lo puasa Ramadan ke tahun kemarin kok 29, sekarang kok 30. Ya itu memang bulan Komariah seperti itu penghitungannya. Bukan urut misalkan 30 nggak bisa begitu karena memang berkaitan dengan hisab dan ru'yatul Ru'yah, hilal. iya. Karena bulan kan kadang-kadang malu-malu gitu, belum muncul. Oh ternyata puasanya di Polke aja dikasih 29 hari aja. Kenapa ada pertanyaan juga kenapa ru'yatul hilal itu di saat Ramadan sama Idul Fitri aja? Apakah bulan-bulannya lain nggak diru'yah gitu? Ya sebetulnya sudah dilakukan itu, Iya, hanya saja diisbatkan, dimantapkan supaya amalan kita atau ibadah kita itu lebih mantap. Ya, kan juga menyambut bulan Ramadan kan bulan yang berkah tadi penuh dengan Iya. Jadi kalau misalkan nggak diisbatkan, nggak disedangkan itu kayak nggak ada Biasa rasanya. saja itu ya. Ibarat kalau iklan ada iklan sirup gitu kan, oh berarti mau Ramadan itu. Nah, tadi kembali lagi ke puasa nggih, Ustaz. Nah, kira-kira kadang kan kita memaknainya hanya sekedar menahan makan, minum, terus mungkin kalau yang udah nikah mungkin tidak berhubungan gitu kan. Maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, mungkin selain itu ada hikmah lain enggak, Ustaz? Ya. Selain kita menahan nafsu terus menahan makan. Kalau menahan nafsu itu memang sudah perintah. Jadi Allah tuh menciptakan 2 hal. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua akal. Jadi makhluk ini yang diciptakan Allah, yang akhirnya diturunkan kepada manusia, kepada iblis, kepada malaikat ya. Kalau malaikat dikasih akal, kalau iblis dikasih sama seperti kita, yaitu nafsu dan akal. Nah, ketika Allah menciptakan akal, itu sudah jadi produknya, Allah menciptakan nafsu sampingnya. Allah tanya, ya nafsu, ini tak akalnya ditanya dulu. Akal, apakah betul, bukankah aku itu adalah Tuhanmu gitu ya, tanya gitu. Terus akal itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi bagaimana posisi aku dengan kamu gitu loh maksudnya Allah. Dan akal menjawabnya apa? Anta Robbi wa ana abduka. Giliran ini si nafsu ditanya, ya nafsu, posisi kamu dan aku apa gitu. Dan nafsu menjawab, aku ya aku, kamu gitu. Jadi sakarpe gitu. Dan itu akhirnya dihukum sama Allah, dibakar itu sampai 40 tahun. Nafsunya itu dibakar. Dia bakar setelah 40 tahun ganti ditanya lagi, ini mungkin sudah tobat ya. Udah ini sudah selesai kamu saya bakar. Ditanya lagi sama Allah. Sekarang kamu lihat saya dan kamu seperti apa? Pemahaman kamu gitu. Aku ya aku, kamu gitu terus. Sampai dibakar lagi 40 tahun dan berturut-turut itu sampai 3 kali. Masih nggak tobat itu. Nah, terus akhirnya gini aja. Ini yang ketiga kalinya sudah selesai, lewat gitu. Nafsu akhirnya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kalau akal dikasih lain. Kita jangan bayangin makannya apa ya, jangan ya. Pokoknya itu kisahnya begitu. Terus setelah nafsu itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, maka nafsu itu baru ditanya Allah dan jawabannya itu sesuai dengan permintaan Allah. Apa? Ana abduka wa anta robbi. Itu baru bilang begitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia kelaparan mau mati gitu. Nggak dikasih makan gitu. Berarti ini puasa kayak kita mencoba mati loh, kata gimana? Atau mematikan nafsu kan? mungkin. Oh iya, matikan nafsu. Ini dari pelajaran ini, dari kisah ini, ketika kalau akal jelas itu ya baik. Tapi nafsu ini, tapi kalau ada yang akal-akalan itu kan wah itu beda. Itu kan tambah akal-akalan. Dari nafsu ini dia ditanya sampai akhirnya dia jawabannya itu tepat tuh gara-gara dia tidak dikasih makan. Oh berarti nafsu itu salah untuk menghilangkan atau menghabisi atau mengukur atau menahan atau istilahnya apa ya? Menyiksa supaya nafsunya itu bertaubat istilahnya, tidak semena-mena atau tidak sakar PDW. Itu harus dengan puasa. Lah makanya syariat puasa itu dilaksanakan atau diberikan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad, karena kita kan punya nafsu. Nah tadi Mas Adi bilang apa? Nggak hubungan dengan ini. Ya itu karena memang cara mengeker hawa nafsunya itu adalah salah satu dengan lapar. Makanya kan ada perintah begini.
Kalau kamu sudah waktunya nikah, ya, ini nggak ngomong sama siapa-siapa, maksudnya nggak nyindir siapa-siapa. Ini misalnya ya, Kita nikah, dengarkan ini. ya, nikah itu kalau sudah waktunya nikah wajib dilaksanakan. Kamu mampu secara fisik, finansial mampu, dan ada calonnya. Tapi orang bisa kuat, wajib kan? Tapi kalau kamu mampu, kemudian kamu juga secara finansial oke lah, kemudian calonnya ada, tapi bisa menahan sunnah nikahnya. Tapi kalau kamu sudah mampu untuk tidak mampu secara finansial, tapi mampu itunya aja, nggak belum mencukupi itu loh. Wah mahari orang duwe, kemudian aku bagaimana ini, disuruh puasa. Oh, termasuk cara untuk menahan tadi ya? Ya, untuk menahan supaya nafsu-nafsu yang lainnya itu nggak muncul gitu. Nah itu, betul. Jadi puasa itu adalah pada intinya yang paling utama yang membuat manusia itu lebih sulit itu karena tidak bisa mengontrol nafsunya. Oke. Itu pertama. Terus kemudian kalau nafsunya nggak bisa dikontrol, ya perilaku apapun lenyap. Berarti gini tadi ya, secara garis mudahnya begini ya. Ketika kita pengen mengontrol seluruh anggota tubuh kita, badan kita itu dengan cara puasa tadi. Puasa, lemeskan badan tanpa gairah. Itu kan berarti kan semua indera kita jadi juga lemas males, juga ya, kan? ya seperti males gitu kan. Tapi tetap karena kita sebagai orang pekerja profesional, orang punya kerjaan, terus kemudian kita juga punya kegiatan, maka kita tetap aktifkan kegiatan-kegiatan itu. Tetapi yang nafsu-nafsu yang lainnya itu, entah nafsu makannya tidak ada, nafsu apanya tidak ada, karena kita sudah punya kewajiban apa tadi? Puasa. Kan nafsu ada yang baik tadi ya, itu juga harus dilemahkan juga. Bukan, ya nafsu lawamah itu. Nafsu lawamah yang buruk. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu kan sesuatu yang baik pada diri kita. Maka itu contohnya nafsu ibadah. Mungkin kayak tadi nafsu yang sudah ditundukkan kan mutmainah. Iya betul. Jadi kalau kita sudah sholat kan ada yang bilang nafsu, jangan terlalu nafsu kalau sholat. Pada waktu adzan langsung mulai duduk sampai jatuh gitu kan. Itu nafsu mutmainah sebetulnya. Teman ya itu tadi kita kok rodok pengen cepet-cepet itu ya, menurut saya janganlah, santai aja jalannya gitu. Wudu dulu, jangan langsung naik belum wudu kok gitu. Saking nafsunya gitu loh. Jadi kadang-kadang orang bilang ibadah kok nafsu ya apa? Jadi hilangkan nafsunya, tapi ibadah karena panggilan gitu. Contohnya begitu. Nah terus selain hikmahnya, selain menjaga hawa nafsu, terus kemudian tidak diperbolehkan untuk sampai sama istrinya melaksanakan apapun gitu kan, melaksanakan hubungan suami istri tidak ada karena puasa. Ini nanti ada juga hikmah-hikmah yang lain, termasuk kesehatan. Oh iya, katanya kan ketika kamu pengen sehat, maka puasalah. Ya kata Nabi, sumu tasihu. Jadi puasalah supaya kamu sehat. Jadi kalau kita lihat di sehat ini fisik aja atau ada yang lain juga? WHO bilang, ini dalam konsepnya WHO. WHO itu WHO ya. Ya kita bicara WHO kan ini secara internasional ya. Dia punya prinsip atau punya ketentuan rumusan bahwa ada 4 unsur yang bisa dikatakan yang ada pada manusia, bisa dikatakan dia sebagai manusia sehat itu kalau dia memenuhi 4 unsur. Yang pertama itu fisiknya sehat, yang kedua psikisnya sehat, yang ketiga sosialnya sehat, dan yang keempat adalah spiritualnya juga sehat. Dan itu ada dalam puasa. Puasa gini, jadi fisiknya kan sehat, puasa. Kemudian psikisnya, kemudian spiritualnya, kemudian sosialnya, karena dari puasa kita bisa berbuat baik kepada sosial. Berarti kalau ketika kita sedang berpuasa, maka kita akan mendapatkan 4 hal ini. Tadi fisik, psikisnya, mentalnya, jadi mutmainnah ya mental, kemudian sosialnya kita semakin peka terhadap sosial. Terus kemudian yang terakhir adalah spiritual. Karena selama Ramadan, kewajiban seperti hari ini kita tuh jadi orang yang mendadak solih. Mendadak solih, dalam tanda kutip mendadak solih. Jadi sholat tarawihnya rajin, jamaahnya rajin, sedekahnya rajin, karena tabarukan untuk menuju bulan, untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Gitu loh. Jadi apakah ini nanti bisa berlaku sampai di akhir Ramadan? Kan mungkin atau juga ada motivasi gini, gimana? Ketika kita beramal di bulan Ramadan itu kan amalnya berlipat ganda. Nah itu dia kan, yang jadi membuat ada daya tarik ya, motivasi amal tadi yang dilipat gandakan itu pahalanya. Begitu. Jadi pahalanya banyak, kemudian termotivasi untuk mendapatkan pahala itu, kemudian akhirnya semua orang berbondong-bondong untuk bersaing dalam artian
fastabiqul khairat. Sedekah sampai turah-turah. Kenapa? Karena banyak orang sedekah. Biasanya orang anu sing maringi nasi bungkus, tapi tiba-tiba di sini banyak nasi bungkus. Nanti remaja masjid yang nyetor yang memberikan di traffic light. Yang ada manusia silver dikasih juga nih. Gitu, lumayan kan. Gitu. Bagi-bagi takjil bagi takjil. Bahkan yang anak-anak kos itu kan alhamdulillah nggak usah beli makan di warung gitu. Hemat setiap yang hari. belum ada ini bagi-bagi sahur itu tadi. Sudah ada kok. Sudah ada. Sudah ada. Kan Risma juga ada sahur on the road tapi kan sekali saja. Harusnya setiap hari itu Mas Ya, Adi. bisa diadakan tiap hari toh. tiap hari. Biar pemirsa lihat nanti ada Sahur. tiap Sahur hari gratis ya. on the road ya. Kalau sahur on the road itu berarti bangunnya jam berapa? Jam 2 ya? Ya segitulah. Jam 2 sudah mulai ini ya Mas, keliling itu ya. Iya. Jadi salah satunya hikmahnya itu apa tadi? Sehat. Sehat. Karena itu Rasulullah sendiri yang sudah Jadi mencontohkan. sehat badan, Sehat badan, psikis, psikisnya, kemudian sehat sosialnya. dan spiritual. Jadi kita lebih dekat kepada Allah, lebih intim kepada Allah. Setiap malam yang awalnya tidak pernah baca Quran, rajin baca Quran. Bahkan setiap yang berpuasa itu mentargetkan puasa, ya mentargetkan membaca Quran tuh sampai ini satu hari saya harus 1 juz, one day 1 juz. Biasanya 1 bulan 1 juz. Tapi ini 1 hari 1 juz atau bahkan lebih cepat. Setiap habis melaksanakan ibadah sholat fardu, dia baca 5 lembar. Jadi setiap waktu sholat itu 2,5 juz. Dan bisa 3 juz, bahkan 5 juz bisa. Bahkan habis sholat itu langsung 1 juz. Luar biasa itu. Ya karena termotivasi. Ini kan bulan Quran gitu loh. Iya, iya. Saya juga kalau puasa pas siang tuh 1 jus. Ya, 1 jus apel, 1 jus melon. bahaya nih, kan puasa loh. Ini nggak puasa berarti. Nah, ini menarik tentang puasa. Tadi banyak hal yang perlu kita cermati biar puasa kita benar-benar puasa yang memang lillahi ta'ala kan. Lillahi ta'ala. Karena gini, banyak yang mungkin dari kalangan kita itu kan puasa hanya sekedar formalitas. Iya. Jadi buka ya buka, makan ikut makan sama keluarga, kemudian sahur juga ikut sahur sama keluarga, terus itu hanya rutinitas saja. Ya, seperti hanya sholat, rutinitas saja. Karena nggak ada sen yang ada dalam dada kita. Ya pokoknya waktu duhur dipanggil, ya sholat duhur, salam ya salam. Udah doa secukupnya pulang. Setelah itu asar juga sama, salam, kemudian doa secukupnya pulang gitu kan. Jadi apa sih rasanya? Kan nggak ada rasa. Itu kadang-kadang mungkin dirasakan oleh kita. Karena al iman yazid wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Jika bertambah, puasa itu wow, lezat sekali. Saya kok lapar, Masya Allah bisa melihat laparnya orang yang nggak pernah makan. Itu loh yang tunawisma. Bisa merasakan dia. Gimana dia cara makan. Ternyata dia sehari makan sekali. Itu pun kalau ada yang ngasih misalnya. Wah, berarti rasanya seperti ini. Sosialnya, kepekaan sosialnya sehingga dia mau berbagi itu karena dia rasakan sendiri di saat melaksanakan puasa. Kemudian sennya, lazatnya puasa loh. Dia rasakan ketika dia sudah bisa tahu kepekaan sosialnya dia dengan orang lain. Kemudian dia juga ada motivasi lain. Kan boleh dong kita termotivasi dengan berlipat ganda amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Apalagi ini bulan Ramadan kan bulan yang penuh berkah gitu. Ramadan bulan Al-Quran gitu kan, berarti harus baca Quran. Bulan penuh berkah, bulan ampunan apalagi. Jadi setiap dosa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita istighfar, banyak istighfar di bulan Ramadan, diampuni Allah. Termasuk kecintaan kita terhadap Ramadan. Jadi kemarin kan awal-awal Ramadan ini kan masih awal-awal Ramadan, idealnya kan kita itu masih sumringah gitu loh. Tapi saya lihat jamaah terakhir masih full. Masih full. Saya lihat itu masih ke belakang terus ya, karena full. Itu seneng kan. Jadi karena senengnya itu man fariha bitukhuli Ramadan harramallahu jasadu anin niron. Jadi barang siapa yang bahagia ya menyambut bulan Ramadan, maka haram jasadnya untuk bisa masuk neraka. Tapi kan jangan awal-awal tok, Tat. Nanti kan ke depan kok musuh-musuhnya lebih maju lagi. Nah, gara-gara itu pemahaman kita kadang-kadang, wah kan berarti man fariha bidukhuli Ramadan, berarti kan pas awal-awal masuk Ramadan. Berarti tanggal 6 ntar dulu lah gitu lah. Ini keliru. Jadi yang betul adalah awalnya Ramadan kita seneng, kemudian diteruskan dengan ibadah istiqomah di sana, melaksanakan malamnya. Puasanya pun yang penting puasanya sampai putus. Nah, ini kalau ada yang masih hutang, segera dilunasi nih. Utang apa ini?
yang kemarin loh. Oh, yang utang puasa itu. Kalau sudah terlanjur Ramadan ini gimana ini? Kan gitu loh. Ini kan udah masuk Ramadan juga. Iya, kalau ya ini kan udah terlanjur nih. Yang kemarin utang gimana gitu. Ada yang tanya loh dulu tuh. Terus saya jawab, ya kalau sudah terlanjur ya berarti nanti ada hukumannya sendiri begitu. Jadi harus ini ya, benar-benar kita niatnya ditata. Padahal udah kadung terlanjur Pak, tapi saya kemarin udah terlanjur. Ini kan Ramadan lagi Pak. Ramadan yang kemarin lewat. Gimana itu? Ya besoknya lagi. Besoknya lagi. Ini kan belum tahu mungkin Oh ya. iya, saya ingat ada yang tanya gitu tadi. Iya. Ya tahu. Makanya. Oke, tadi Iya, ini iya. menarik tentang puasa itu bagaimana kita bisa menata hati kan gitu. Nah, motivasinya kan tidak hanya sekedar kita biar nanti mungkin Mas Aldi atau siapa biar dilihat sama calon mertua itu menjadi ahli puasa. orang soleh. Soleh. Tapi Tendensi. bagaimana itu kan takwanya itu harus benar-benar maksimal kan? Iya. Takwanya harus betul-betul maksimal karena kan tujuan puasa yang paling utama itu ketakwaan. Takun tadi ya. Tatakun, kutiba alaikumusiyam la'allakum tatakun. Iya. Ya, terakhirnya la'allakum tatakun supaya kita bertakwa. Nah, takwa itu bukan retorika saja, bukan berarti kita bilang saya takwa loh, apalagi namanya Ahmad Takwa. Mutakin. Atau mungkin pakai pakaian takwa. Pakai baju takwa. Bukan itu. Yang dimaksud takwa itu ya meninggalkan semua yang dilarang Allah. Menjalankan semua diperintah Allah. Jadi sholat ya melaksanakan sholat. Puasa ya apalagi ini melaksanakan puasa. Jadi jangan berarti terus namanya takwa, terus kemudian dia bebas karena saya sudah takwa, nggak begitu. Jadi kita melaksanakan ibadah karena itu adalah sebuah perintah. Tapi sebetulnya ini kebutuhan kita sendiri. Ya, artinya itu untuk diri kita sendiri sebenarnya kan, bukan Iya. untuk orang lain kan? Bukan untuk orang lain. Dan puasa itu sekali lagi bukan untuk orang lain. Puasa ini untuk diri sendiri. Kata Mas Aldi kan itu termasuk ibadah kejujuran. Kejujuran. Iya. Jadi jujur terhadap kegiatan kita sendiri. Jadi kalau wah ini nggak ada masukan, ini nggak ada teman-teman yang lain, Mas Anas nggak ada. Minum gitu kan ya. Minum minum. Ini kita boleh Iya, nih, Mas. iya. Udah ada Sembari malam. minum Tat, kita Ya, ceritakan yang mau lewat dulu Tat. Oh ya. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Shariqul Hadi dan Mas Aldi. Nah Ustadz, tadi sebelum iklan saya menyampaikan tentang puasa itu adalah sebagai upaya kita dalam rangka untuk melatih kejujuran untuk diri kita sendiri kan gitu kan. Ya. Karena kan yang tahu puasa kan kita sendiri. Kita sendiri. Itu gimana Tat? Iya memang
puasa itu melatih kejujuran. Karena supaya ada orang ataupun tidak itu tetap puasa. Kan ada toh, wah ini pura-pura puasa, maksudnya dia puasa gitu, puasa Ya dengan sahur gitu. buka, tapi nggak ada orang, wah nggak kuat ini, ada makan, ada roti, makan aja gitu. Lah ini kan berarti tidak jujur pada dirinya sendiri. Apalagi jujur pada Allah juga, kayak kita lupa bahwa Allah itu ngamati kita gitu. Nah, karena ibadah ini yang tahu hanya kita. Kalau sholat mungkin ya orang lihat pasti ada, kadang sholat, kadang di rumah juga, tapi orang lihat. Tapi kalau puasa itu kan sesuatu ibadah yang sir kan. Iya. Jadi gini, saya hari ini puasa, tapi begitu masuk kamar mandi, ternyata aman gitu kan. Masuk kamar mandi mau makan boleh. misalnya minum air di ember, itu loh. Atau esnya atau bawa tas atau bawa tas di dalamnya ada es teh misalnya. Kan nggak tahu juga. Es teh jumbo kan? Es teh jumbo yang itu terkenal itu, yang viral ya. Ini nggak ada tehnya. Lah seperti itu, wah, berarti kan dia nggak jujur pada diri sendiri. Ini contoh yang mudah, bahwa ternyata kalau orang yang tidak puasa ketika tidak ada orang, berarti dia belum melaksanakan puasa dengan jujur. Gitu loh. Sebetulnya kalau kita bilang, ya Allah ini ada orang atau tidak, saya lapar banget ini, saya tetap puasa lah. Saya tetap puasa. Ya itu, berarti Jangan memang sampai kita harus melatih kejujuran tadi kan. Iya. Jadi itu salah satu melatih kejujuran. Tadi ya Mas Adi ya, psikologisnya itu psikologis ya. Apalagi sekarang banyak orang yang tidak jujur kan. Ya, banyak orang yang nggak jujur. Padahal itu juga nggak puasa kan, Tat? Siapa ya? Ya itu yang nggak jujur itu loh. Ya jelas nggak puasa kalau nggak jujur itu. Berarti suruh puasa aja Tat. Iya. Biar nanti melatih kejujuran dulu Mas ya. Jadi kan kalau ibadah puasa ini kan ibaratnya mungkin kayak tadi ibadah yang revolusioner juga kan Ustaz. Kayak misal ada beberapa kasus atau misal kayak kita ada demo yang mogok makan, itu kan juga termasuk puasa juga kan? Ya karena terinspirasi dari amal ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak pernah tertolak oleh Allah. Ya toh? Puasa itu enggak? Puasa itu tidak pernah tertolak oleh Allah. Kalau benar-benar menjalankannya. Kalau memang puasa, kalau puasanya karena ada orang terus kemudian, ya berarti itu nggak dianggap puasa kan. Tapi ketika puasanya memang penuh, dia melaksanakan puasa itu minta kepada Allah itu akan dikabulkan. Atau paling tidak puasanya itu diterima. Iya. Itu kan puasa Ramadan ya. Puasa apapun. Ya, puasa apapun ya. Di luar Ramadan. Ada sama. puasa tadi ngebleng kalau istilah orang Jawa. Ya. Ada puasa muteh, ada puasa ngerowot macam-macam. Itu kan dalam rangka oke lah endingnya kepada Allah, tapi kan dalam rangka untuk duniawi. Kekebalan macam-macam itu gimana? Ya nyatanya terbukti pada bisa. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Jadi ya boleh-boleh aja, tetapi kan yang nggak diperbolehkan itu digunakan untuk apa? Tapi kalau wasilah puasanya, ya Allah saya tuh puasa karenamu, ya udah itu dapatnya kan dari niatnya itu tadi. Tapi yang jelas Allah mengatakan puasa itu amalan yang tidak bisa tertolak. Kalau memang puasa. Juga yang menyampaikan bahwa yang tahu amalan itu diterima atau enggak kan Allah sendiri itu kan. Iya. Tapi kalau puasa itu pasti diterima. Kalau doanya nggak tahu, mungkin ntar dulu atau gimana. Tapi puasanya itu loh. Puasanya ini loh. Ibadahnya. Nah, masalahnya nanti kalau ada puasa yang tidak diterima Allah karena ada asbabnya, korinahnya. Misalnya dia puasa tetapi dia ghibah. Kemudian dia juga namimah, suka adu domba lewat medsos misalkan, ayo nih pemilu masih dibahas, domba itu ya. Pemilu curang dan sebagainya, padahal sudah selesai. Kamu menang mana, itu curang semua. Itu berarti kan merusak puasa. Pahala puasa ya. Merusak pahala puasa. Walaupun puasanya full ya. Jadi puasa tadi nggak cuman menahan makan, minum, tapi tadi juga mulut, tangan, semuanya, mata gitu. Ya itu sukut ya, semuanya anteng. Jadi misalkan tangannya juga nggak macam-macam, terus kemudian apalagi sekarang tangan kan lihai sekali itu. HP langsung gitu kan. Kayak akhir zaman kan. Karena yang bicara itu tangannya. Itu kalau misalkan pakai HP ini sekalian dipuasai mungkin bagus atau ya. Jadi pagi sampai tidak ada HP aktif. Ya enggak gitu maksudnya. Kalau konsepnya gitu ntar ya yang menghubungi ada pekerjaan susah juga. Memang betul, ini kayak sudah harian ya. Sudah kebutuhan kita. Cuman istilahnya kita tahu dikasih alarm lah. Kalau misalkan mau hibah, waduh kan puasa. Anak soiman, makanya dulu ada yang marah misalkan,
ada yang bikin marah, dia bilang saya shaim, saya orang puasa, saya sedang berpuasa. Jadi ketika orang marah itu atau pengen ngejak berantem itu nggak jadi gitu. Konsekuen, oh poso ya mak, enggak. Walaupun entah itu poso atau enggak ya. Iya. Tapi ngakuinnya aku poso. Harus itu gitu loh. Nggak jadi tukaran, nggak jadi berantem. Pun sama ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, Ya. kita mungkin gibah macam-macam, terus ada yang bilang aku puasa kan terus ya, selesai. Iya. Ya wes, lah poso gayamu. Malah diteruskan aja gibahnya. Ya udah keluar aja dari situ, udah keluar aja gitu. Mau poso kok malah Alah gibah. gaya poso mama aja gitu. Tapi hibah itu kan sekarang tidak langsung kumpul gitu loh. Puasa ya, dalam kondisi puasa, hibahnya lewat grup. Ya, grup Lewat WhatsApp. grup ya. Ya. Saya menghibah masukkan. Wah ini kita ngomong lewat grup Ya. ya. Mas ini Mas Aldi kok puasa tapi tambah Tambah langsing. Nah itu gibah gak? Enggak ya? Tapi tadi Ustadz tentang puasa itu kan juga kesadaran tentang kita itu butuhnya apa, tapi ternyata nggak seimbang dengan inginnya. Ya. Misal kayak saya itu dulu sih. Nah Masih itu kecil ketika itu rata-rata gitu, ngumpulin makanan ya. belum buka itu ngumpulin makanan, pengennya makan ini makan itu, tapi ternyata ketika berbuka ternyata cuma makan berapa udah kenyang gitu. Udah kekenyangan. udah cukup gitu Bahkan ya. kekenyangan. Mau ruku aja susah gitu kan. Jadi kan berarti kesadaran tentang kita harus tahu kebutuhan sama keinginan kan. Ya, jangan kita turuti keinginan. Karena kita harus berdasarkan kebutuhan saja. Kalau kita ngikuti keinginan, kadang-kadang lebih besar pasak daripada tiangnya. Kenapa? Karena keinginan kita pasti nggak akan terbendung. Sementara kebutuhan itu adalah apa adanya itu gitu. Kebutuhannya cukupnya misalkan 2 ya 2, 3. Tapi keinginan kita mungkin bisa lebih banyak. 10, 12, tapi ternyata cukup 3 saja. Misal Mas Anies inginnya istrinya 4, tapi ternyata butuhnya cuma 1. Butuhnya cuma 1 gitu loh. Ya, Jadi gini, kalau ngomong soal tadi ya kebutuhannya, Kebutuhan. ada istilah begini. Kalau kebutuhan itu pasti cukup. Kalau nggak cukup berarti itu keinginan. Nah, betul. Keinginan tuh ya pengen yang lebih gitu. Kalau kebutuhan ya sudah ini. Saya butuhnya cuma mau ke sini ya udahlah pakai sandal ya itu gitu. Tapi kalau keinginan ya pengennya sandal yang bagus, yang mahal itu contohnya begitu. Yaudah, jadi itu memang salah satunya melatih kita mengenal apa sih yang kita butuhkan sebetulnya. Jadi bukan berarti apa sih yang akan saya inginkan gitu. Jadi man arafan nafsa itu bisa benar-benar kita rasakan gitu ya. Berarti mengenali diri kita ya. Kita lebih kenal butuhnya terhadap apa. kapasitas fisik kita seperti apa. Kalau fisik kita kapasitasnya itu ya cukup makan dengan 1 piring dan itu pun separuh karena buku kan nggak usah banyak-banyak. Ya udah itu aja dimakan. Jangan terus kita menganggap bahwa setiap buka nanti harus full, saya harus makan semua. Cola, satu wakul kemudian ada es teh jumbo. Kemudian kopinya sekalian kita bawa, kita kumpulkan jadi satu. Hai, minuman makanan siap untuk saya santap. Ini kan keinginan semua, tapi nyatanya prakteknya hanya 2. Apa ini? Paling es teh jumbo aja. Atau malah gini aja, nanti kita ingin semua, yang kita makan berapa, langsung yang lainnya kita berikan untuk berikan tadarusan di ya. masjid. Oh iya. Nggak apa-apa. Bisa itu. Solusi ya Mas Aldi. Solusi. Tapi kalau udah tua, udah gede gini kan ya enggak lah. Itu biasanya tuh anak-anak kecil yang lagi belajar puasa gitu. Tapi juga gini aja, puasa itu kalau saya amati itu termasuk bisa menghemat segalanya, termasuk keuangan, anggaran, pengeluaran itu. Kan tadi ya, yang biasanya itu makan 3 kali sehari, 2 kali. Sekarang 2 kali, bahkan kadang juga sekali. Oh ya, sekali. Tadi gini, puasa itu kan makannya rutin 2 kali. Sahur ataupun buka. Tapi kalau setiap harinya yang di luar puasa, artinya itu dia nggak melaksanakan puasa, itu makannya malah nggak teratur. Ya, bisa lebih dari 3 Kalau kali. saya lihat Mas Anies tuh makannya sehari kan mungkin sekali kan? Kadang-kadang atau 4 kali. Kalau lapar makan itu. Oh, kalau lapar lah. Padahal dikit-dikit lapar ya. Iya. Kalau Nabi makan dikit, makannya dikit-dikit. Tapi kalau Mas Anies dikit-dikit makan. Nah, itu bedanya itu. Ya, saya juga begitu kan. Saya juga wis. Biar ikutan. Kalau Mas Aldi nggak ngaku ya malah curiga saya. Curiga. Ya betul. Jadi ya salah satunya adalah kebutuhan seperti tadi disampaikan Mas Aldi ya, bahwa kalau kita memang cukupnya butuhnya itu hanya mencukupi kebutuhan kita hanya itu, ya udah dilakukan itu aja, jangan ditambah-tambahi, nggak kuat nanti perutnya, kapasitas kita nggak kuat. Itu filosofinya dalam kehidupan itu, jangan terlalu banyak berkeinginan. Tapi turutilah apa yang memang itu merupakan kebutuhan, yang itu wajib dipenuhi gitu loh. Kan memenuhi kebutuhan wajib. Kerja, memenuhi kebutuhan sebagai
kepala keluarga, punya keluarga, terus kemudian mencukupi anaknya, istrinya yang punya anak istri, atau mencukupi keluarganya yang lain kalau memang belum menikah, mungkin sebagai kepala keluarga. Dan itu cukup dengan karena kebutuhannya. Ya ini dilatih dengan cara Puasa. berpuasa tadi. Dilatih dengan cara berpuasa. Kalau misalkan ada kepala rumah tangga kata gitu ya, atau siapapun lah yang punya pekerjaan yang berat itu ya, mungkin kuli bangunan Kerja atau di panas-panas gitu. atau petani yang di sawah itu kan terik panas itu kan, Atau driver. iya itu kan mengganggu sekali Iya, betul. kalau nggak fit tubuhnya itu gimana Tat? Apakah harus tetap puasa atau gimana? Ya di fikih sunnah itu ada keterangan boleh tidak berpuasa. Bahkan di apa? Di Basul Masail pun juga sama. Jadi kan itu ada istilahnya ada masyaqqah ya. Dan itu mendapatkan kemurahan. Kemurahannya apa? Dengan membayar fidyah. Tapi dengan catatan tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan Selain itu? selain itu. Berarti Nggak ini ada kerjaan apapun. Jadi dia opsi terakhir ya? opsi terakhir. Tapi misalkan ada peluang lain misalkan. Kalau bisa bekerja di tempat yang lebih adem, kenapa tidak? Misalkan jual es malah jual es ini panasan kan kalau ada pohon ya udah di pohon di bawah pohon itu kan Jual aman. es di panasan malah esnya mencair nanti. Nah itu dia. Contohnya gitu. Jadi ada waktu ada pekerjaan lain atau tempat lain yang bisa dia lakukan selain itu, maka lakukan. Nah tapi kalau tidak ada, ya wes nasibnya hanya itu, dia udah itu lakukan. Kan misalkan kalau di desa saya itu Tat, puasa-puasa itu waktunya panen padi. Wah itu kan harus di tengah Iya, ya. itu kan terjadi sering terjadi itu di desa saya itu. Itu kan kadang juga mikir, wah iki lagi poso, tapi kok nek ora dipanen kok padine sudah tua. Nanti kan eman-eman kan gitu. Dan itu mungkin durasi, artinya berapa hari dia melakukan itu. Misalkan dalam puasa Ramadan kan 30 hari Iya. atau 29 hari. Kan nggak mungkin 30 hari ya. Nah, nggak mungkin kalau misalkan harus ngedus terus Iya, atau iya, panen itu tiap hari kan. Oh mungkin pas waktu harinya panen gitu kan dia melakukan di situ. Pak, ini saya panen harus butuh waktu seminggu Pak. Berarti untuk boleh Pak menyelesaikan." Tat ya? Boleh ya? Iya boleh-boleh aja. 1 minggu itu Tapi aja. syaratnya juga ketat juga kan, nggak kadang seenaknya sendiri juga kan. Nah, makanya Kadang bikin nyantai. alasan juga itu kan. Nah itu dia. Jadi kalau dia ini sudahlah 1 minggu ini tak targetkan harus selesai. Heeh. Tanah berapa hektar ini harus sudah selesai misalnya ya. Yaudah seminggu itu nggak puasa dulu nggak apa-apa. Kalau masih kuat misalkan, wah kok masih kuat kok, tanggung lah, apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau memang betul-betul nggak kuat ya itu harus kodok lah kalau ini kan. Itu kan hanya event-event tertentu kan. Berarti kalau syaratnya apa Tat? Ketika tadi pekerja berat boleh untuk katakanlah mungkin mukah ya? Ya muka, tapi dia harus membayar fidyah. Kalau memang setiap tahunnya begitu. Berarti bayar fidyah juga puasa juga atau gimana? Enggak, atau bayar fidyah aja. Berarti tidak kodo Iya, puasa. Jadi kayak dia seperti orang yang berpergian atau orang yang sakit. Makanya fidyah itu minta amal miskin. Jadi membayar fidyah kepada fakir miskin sejumlah berapa hari dia meninggalkan puasa. Kalau dia 1 bulan full ya yaudah 1 bulan kalikan aja. Berapa itu banyak itu sampai Lumayan berkilo-kilo, lumayan. Tapi kalau misalnya hanya Apalagi waktu sekarang- tertentu, tapi kalau waktu tertentu ini terutama yang ibu-ibu menyusui misalkan. Kan berat ini ibu menyusui selama Afi AMA ini ya 2 tahun itu beliau selalu menyusui tahun pertama pas Ramadan. Tahun kedua juga masih Ramadan. Kan nggak mungkin bisa mengkodok di tahun berikutnya Iya, kan. iya. Nah, makanya di tahun pertama 2 ini boleh membayar fidyah. Tapi tahun ketiga harus mulai puasa lagi. Iya, iya. Nah, yang lagi apa tadi itu yang misalnya panen itu kan hanya waktu tertentu. Jangan bayar fidyah, kodok lah. Fidyah Oh, itu berarti atau mengganti puasanya. mengganti puasa di waktu yang lainnya. Nah, tadi tentang kan hikmah-hikmah puasa ya Ustaz. Betul. Ada yang mungkin menahan nafsu dan lain sebagainya. Kan kadang ada orang yang gini, saya sudah bisa menahan nafsu, bisa pokoknya menahan apapun yang diperintahkan puasa tanpa puasa betul. gitu loh. Ya. Terus dia gak melakukan puasa itu gimana? Kan Sudah tadi, merasa sudah bisa bisa menahan hawa menahan hawa nafsunya, nafsu, terus kemudian perintah tertib puasa dan lain sebagainya. tujuannya adalah bertakwa. Saya udah takwa, saya udah senap. nggak usah puasa lah itu. Nah, ya kan kebutuhan kan itu kewajiban. Kan al-amru lil wujub. Jadi perintah itu menunjukkan kewajiban. Kalau paribasanya apa ya? Ya kalau misalnya Andai orang kata itu ya. andai kata seseorang itu sudah menuju setengah wali atau sudah menjadi wali ya. Saya sudah dekat dengan Allah, kemudian saya sudah takwa dan sebagainya, nggak usah berpuasa misalnya begitu. Itu ya bukan seperti itu. Dia tetap puasa. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu malah pengen puasa sebagai tabarukan, tabarruan untuk beribadah kepada Allah. Wah, saya tetap puasa lah, walaupun saya sudah kayak kok
dekat banget dengan Allah. Iya. Karena sebagai hamba yang menjalankan sebuah perintahnya. Ya, dan itu memang karena perintah Allah ya. Karena perintah Allah. Jadi bukan bukan serta-merta istilahnya kalau saya puasa itu tujuannya untuk bisa menjaga hawa nafsu. Saya sudah cukup itu semua, tapi ini adalah karena Allah. Termasuk sholat itu bukan perintah Allah lagi lah. Ini mungkin sudah kebutuhan saya. Padahal awalnya mungkin ini adalah perintahnya Allah, sholat. Nah, puasa ini perintah Allah. Saya sudah bisa konsekuensi yang nanti akan didapatkan di puasa itu sudah saya dapatkan semua. Jadi itu termasuk Berarti saya harus tetap puasa sebagai tadarruan. artinya juga itu puasa kebutuhan kita Mas Aldi. Kan tadi ada kesehatan, Betul. Iya, iya, iya. ada psikis kejiwaan kita jadi sehat. Kan yang mungkin biasanya itu linglung atau enggak itu dengan puasa kan nanti Kurang bisa normal fokus kembali ini. itu ya. Mungkin tadi ya ini juga puasa itu kan waktunya kita istirahat juga kan gitu. Ustadz kayak tadi mungkin fisiknya Di dalam terus organ tubuh mental dalam. kan juga harusnya istirahat karena mungkin kita terlalu sering misal di media sosial itu kan banyak hal-hal yang membuat mental kita capek juga Ya, kan, capek. informasi yang beraneka ragam lah, entah itu hoax atau apa, kita kadang nggak bisa mengonfirmasi itu juga kan. Ya, makanya lebih baik kalau pas puasa itu kalau ada berita-berita yang nggak jelas itu nggak usah ditanggapi gitu. Tapi yang jelas fisik kita juga istirahat, anggota badan kita yang organ dalam itu juga istirahat. Karena apa? Karena kalau makan setiap saat dikit-dikit makan itu kan organ dalam kan selalu bergerak. Dan ketika kita berpuasa kita nggak makan, kita nggak sedang makan, maka ada waktu jeda mereka istirahat mulai dari fajar sampai Maghrib. sampai terbenam matahari. Mereka istirahat. Malam harinya bekerja lagi tidak apa-apa. Tapi kan jelas kan setengah harinya itu dia udah lumayan dapat waktu istirahat. Tapi itu kerjasama yang menurutku itu epic Mas Aldi. Jadi kombinasi yang bagus loh. Contoh gini, tadi kan istirahat fisiknya, tapi mentalnya sedang terbangun. Jadi kita bisa evaluasi diri, kepekaan kita jadi aktif, kan melihat oh ternyata kelaparan seperti ini. Kemudian sosialnya juga terbangun, Iya, iya. rasa memberinya tinggi gitu loh. Jadi betul tadi ada 4 hal tadi yang kita dapatkan, sehat unsur jasmani, kesehatan yang digagas oleh WHO atau sudah diaturkan, istilahnya dia sudah punya peraturan bahwa ini jika mau sehat, betul-betul sehat, maka dia harus punya 4 unsur itu dari WHO itu. Salah satunya adalah fisik, psikis, kemudian sosial dan spiritual. Dan itu semua ada dalam puasa. maka kalau pengen dapat 4 itu puasalah. Puasalah. Gitu. Nah, tadi tentang puasa itu adalah sebenarnya tujuan puasa terus apa Ustadz? Kalau kita pengen tahu ya, misal Allah itu kok memerintahkan puasa itu tujuannya apa? Sesuai perintah Allah di surat Al-Baqarah 183, la'allakum tatakun. Tujuan utama itu adalah supaya bertakwa. Lah bertakwa itu kenapa kok sampai harus melaksanakan puasa? Di awal tadi sudah saya katakan ada kisah penciptaan nafsu dengan akal. Dan ternyata hawa nafsu yang sudah kita dapatkan, kita ada hawa nafsu ini bisa dipecahkan, bisa dikuasai atau bisa diatur hawa nafsu itu dengan cara kita melaksanakan puasa. Dan mungkin di situ juga akal kita lebih jernih ya Ustadz. Misal kayak kita kan jadi mungkin lemes, terus kurang gairah. Misal kita mau menggibah kadang kan juga males. Ya betul. Kan Mau emosi berantem, ya, mau mau emosi berantem nggak tuh kan. bisa. Iya, betul. Emosi nggak ada tenaga. Poso kesel. Aduh, nggak gitu kan. Jadi Ya, memang kalau misalkan ya lagi bergairah sama istri juga nggak boleh itu kan. ya nggak bisa karena kan lemes. Termasuk juga mungkin di media sosial itu kan mungkin kita jadi lemes, jadi ya males lah nanggapi yang Nanggapi yang nggak nggak benar. penting Ya, biasanya gitu. kita agresif Nah, menanggapi. sekarang gini Tat, kebalikannya Tat. Ya. Puasa kan. Tidur itu gimana? Kan kadang ada nih teman saya tuh habis tadi sahur, sholat subuh, habis itu tidur sampai lama, nanti terus bangun-bangun duhur. Duhur, sholat, tidur lagi. Kalau nggak ada kegiatan nggak apa-apa itu kan iya. lebih baik tidur daripada maksiat kan. Nah, ya kan alasannya itu, tapi kan apakah itu juga termasuk bagian dari memaksimalkan bulan Ramadan? Ya, itu Jadi kayak nggak produktif gitu kayak Ya. kita. Ramadan itu bukan berarti kita melaksanakan puasa terus kemudian semuanya istirahat. Tidak begitu. Kalau memang itu ada kewajiban-kewajiban yang kita selesaikan aja. Jadi kalau ada istilah naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah, itu hadis ya. Maka memang benar dalam rangka supaya tidak menjadi maksiat dan sebagainya. Tapi kalau hal yang produktif ya nggak harus tidur. Karena gini,
tidur saja ibadah, apalagi kegiatan yang manfaat. Pasti bahkan lebih ya. lebih bermakna ibadah lagi. Tadarus, sedekahan, atau dia bekerja tetap, atau dia melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kemarin ada bencana musibah banjir, mungkin belum clear. Ini kan sampai hari ini ya semoga sudah selesai semua ya. Dan itu bagian dari kegiatan-kegiatan yang bernilai lebih dari sekedar ibadah. Tidur, Mungkin ibadahnya lebih tinggi lah lebih pahalanya. tinggi. Kalau tidur aja ibadah, apalagi ya berarti kita harus memahaminya seperti itu. Mas Haji, kadang tidur ya. Sekarang kalau nggak tidur, tapi ada kan istilah sekarang ngabuburit. Nah itu kan anak muda kan ya ngabuburit. Kemudian bukber kan itu ya, buka bersama. Bukan bukber loh. Apa itu? Bukber. Oh bukber ya. Di tempat makan, entah kafe, entah warung atau itu sampai terkadang juga melupakan sholat. Nah itu dia. Itu gimana itu Tat? Itu ironis. Jadi ironis itu. Apa gara-gara pengen buka bareng, tapi tadi sholatnya itu terbengkalai itu. Sebetulnya itu ada teknik yang bisa tidak meninggalkan sholat. Jadi contoh gini, dia mau melaksanakan bukber dengan teman-temannya alumni misalkan, atau keluarga besarnya, atau teman kerja, maka bolehlah kita kumpul gitu. Tapi sholat dulu. Begitu adzan, batalkan secukupnya. Batalkan dulu. Minum kopi misalnya, batalkan dulu minum kopi, atau minum es buah kan bisa. Itu sudah di lokasi ya? Udah di lokasi, batalkan dulu. Setelah itu kan tinggal makan ini. Ya udah yuk kita sholat bareng, sholat maghrib. Karena setelah itu kita puas sampai menjelang isya kan gitu, makan terus sambil ngobrol-ngobrol kan gitu. Jadi yang sering dilupakan, dan mungkin di pemirsa juga sering melakukan itu, ketika buka puasa lupa kalau ternyata belum melaksanakan sholat maghrib. Kadang malah los lagi kan, sampai isya juga lupa. Sampai isya lupa. Tarawihnya juga. Lah, padahal tarawih itu hanya tahu-tahu sahur. Nah itu dia, makanya loh ini sudah buka, yuk kita makan bersama. Nah setelah itu selesai malah jagongan, ada yang nyanyi lah atau apa. Loh isya lah, mau sholat maghrib belum? Kan repot. Makanya udah kita sholat dulu, habis itu silahkan diteruskan sampai menjelang isya. Atau kalau diniati wah ini isya jamaah, kemudian tarawih di situ juga berjamaah, ya silakan. Berarti kan boleh agak molor sedikit, mungkin jam 8 baru sholat isya, kemudian disambung sholat tarawih berjamaah. Tapi ini itu gitu. Kalau pengen bukber bermanfaat dan berkah itu di MAJT tadi. Ada ngabuburit asik. Ada ngabuburit asik. Wah asik deh. Di situ ada kajian juga, ada takjil gratis. Kemudian nanti terawihnya juga lama Tat. Itu kan menambah lebih mantap kita. Ya melatih lah supaya nanti pas Ramadan seandainya ada yang berangkat umroh kan tidak kaget. Mosok dari Indonesia niat umroh sana kok tarawih baru dapat 2 rakaat kok mundur. Gara-gara apa? Imamnya bacanya panjang. Terlalu lama. Tapi di sini alhamdulillah di MAJT itu kalau yang dibaca satu kaca. Satu kaca. Jadi kalau disimak yo nggak bisa sholat nyimak ya. Maksudnya kan tapi hafal itu mulai dari wabasyiril ladzina amanu nanti sampai bawahnya apa gitu. Tapi kalau pengen menikmati ibadah ya memang tepat ya Mas. Ya betul. Padahal puasa itu ya kalau hanya sekedar formalitas mungkin banyak tunggale. Nah itu biar kita meningkat dari formalitas sampai ke misal aktualitas dan apalah spiritualitas gimana itu Ustaz? Ya diri sendiri yang tahu. Jadi kita nggak bisa menghakimi, menjustifikasi bahwa oh kamu itu puasanya itu formalitas. Ya mungkin ciri-ciri biar ternyata puasa saya itu sukses ke arah diri kita sendiri. Ya yang tahu diri sendiri. Sehari ini, tahun ini saya tuh puasanya betul-betul ini kayaknya. Soalnya saya haftam Quran sampai 2 kali, misalkan 3 kali. Kan ngerasain. Tapi kalau misalkan nggak ngerasain ya ampang gitu kan dirinya juga yang merasakan. Kan ada juga istilah gini Tat. Ora poso malu bodoh kan repot Tat. Iya. Itu kan tonggomu. Ya itu tetangga-tetangga, ya bukan tetangga, maksudnya ada sih sekitar kita yang begitu. Lah namanya juga abangan ya. Tapi boleh-boleh aja lah daripada wis ra poso, bodoh malah ngerusuhi. Tapi kalau bodoh melu-melu bodoh kan malah baik toh. Malah bisa. Tapi dampaknya kan katanya para orang sana kan begini, ketika kok kamu puasanya berhasil, berarti setelah puasa kamu tetap melanjutkan ibadah yang telah kamu lakukan di bulan puasa itu. Ya betul. Yang Idul Fitri itu berarti kembali ke suci, artinya 0 lagi kita melakukan maksiat. Semoga tidak ada melakukan maksiat. Maka istiqomahkan setelah melaksanakan puasa, selesai Idul Fitri dilanjutkan. Tapi ironis memang kadang-kadang kita sendiri lupa. Setelah Idul Fitri paginya subuhnya kebablasan. Atau subuhnya masih karena itu kan Idul Fitri ya, sholat Id. Habis sholat Id silaturahim ke saudara, family gitu, tidak melaksanakan sholat duhur. Lupa. Kemudian maghribnya kebablasan nggak sholat. Nah itu kan
berarti belum mengistiqomahkan Mungkin terhadap yang dimaksud apa yang tadi, sudah Dad. kita lakukan ya. Yang dimaksud kembali nol tadi nol yang kemarin itu yang nggak baik itu. Iya, nol maksudnya kosong ya. Kosong ya. Kalau tapi kan nanti wah habis 0 malah tambah 1 2 3 Jadi mungkin kita maksudnya nol itu enggak terus kembali lagi tapi enggak. meningkat ke Ya. apa yang lebih Jadi tinggi gini, mungkin ya. kembali Idul Fitri kan kembali suci ya. Kemudian 0 itu artinya dosa-dosa kita paling tidak jangan kita tambahi gitu. Kita hitung star dosanya itu masih 0. Jangan ditambahi lagi meninggalkan ibadah dan sebagainya. Kalau sudah Tapi yang baik-baik kita ya. ya ibadah tetap lah. Masuk malah 0 enggak ngapa-ngapain. Tapi memang gini, Tat. Jadi Ya. perbedaan kita itu ibadah di bulan Ramadan sama di luar Ramadan itu kan Beda. beda ya. Contoh misalkan di Motivasi. Ramadan ya, motivasinya kan bisa katakanlah mungkin khatam Quran sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, Ya, bulan Quran, ya, ya. ada yang lebih tuh kan. Tapi ketika sudah selesai Ramadan, mau megang mushaf Al-Quran itu kadang enggan gitu loh. Kayak berat ya. Iya, iya, iya. Bahkan ada yang baca Quran lari ya. Itu dulu ya, Tat. Oh, iya. Ya, itu Kebetulan kalau- ahli ruqyah juga nih ruqyah. ya kalau ada yang kayak gitu-gitu berarti wah sudah tandanya Anda di ruqyah. Gitu. Nah, kok- Dan langsung panggil Ustaz. Wah, boleh. Nanti siap insya Allah free ya. Tapi poinnya tadi Mas Aldi ya, saya tuh memang benar itu. Jadi ada ketika kita mau berpuasa dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, tadi dengan kejujuran ya, itu manfaatnya satu, bisa sehat secara jasmani. Jasmani, Yang kedua, psikis, secara psikis ya. tetap Yang sehat. ketiga, secara sosial, Sosial. ya. Kita Jadi jadi hubungan kita ya, dengan orang baik yang dengan baik. orang lain. Rukun. Yang keempat, bagi secara spiritual. Karena kita lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. oke. Ada Dan lagi mungkin Tat? semua agama puasa itu tujuannya sama untuk membersihkan. Jadi kadang puasa itu berkhulwat juga. Kalau agama lain kan ada yang bertapa Iya. gitu. Tapi betul memang. Jadi puasa itu amalan yang tidak pernah tertolak oleh Tuhan. Apalagi kita yang punya kewajiban khusus di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa, lakukan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena tujuan ini adalah untuk menjadi orang yang bertakwa dan ingat puasa tidak pernah ditolak oleh Dan Allah. tentunya juga pemirsa, ini puasa nggak boleh Bolong-bolong. bolong-bolong kan, apalagi nggak puasa kan, Apalagi eman-eman tadi ya. Ya, Dan mungkin juga ada target-target pribadi juga kan ada. mungkin. Bikin checklist. Hari ini saya melaksanakan puasa, saya berapa lembar saya baca Quran, sedekah saya berapa kali, itu checklistnya. Terus Ya. kemudian dan seterusnya. Jadi target-target yang kita lakukan itu dimaksimalkan semaksimal mungkin, Ya. walaupun hanya di bulan Ramadan saja. Termasuk Paling ibadah tidak untuk sunnah ya. pembelajaran ya. Nanti besok-besok, Ramadan aja bisa maksimal. Ini kok ada yang berkurang, bolehlah. Tapi tetap direvisi lagi Ya. gitu. Jadi minimal kita bisa mengukir sejarah baik di dalam diri kita. Ya betul. Terutama di bulan Ramadan gitu ya tadi. Iya. Iya, iya. Ustadz, ini berhubung waktu sudah habis, mungkin ada closing statement buat para pemirsa tentang bagaimana kita bisa berpuasa dengan baik. Ya. Pemirsa yang budiman, pemirsa MAJT TV dan juga WSM TV. Jadi puasa Ramadan adalah puasa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadilah hamba yang baik dengan melaksanakan ibadah puasa yang tertib sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau misalkan puasa hanya formalitas, sama halnya kita nggak melaksanakan apapun. Puasa harus kita lakukan dengan maksimal dimanapun kita berada. Ada Allah yang sudah selalu mengawasi kita. Oke, kalau mungkin orang lain nggak lihat kita di pojok sana, tapi Allah selalu melihat kita, mengawasi kita. Jadi jangan sampai kita membatalkan puasa hanya gara-gara tidak ada orang yang melihat kita. Mungkin itu. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz Ya. sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita. Mas Aldi, terima kasih sudah ngopi. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, bila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.